kemudian juga hadir Kepala Kejaksaan Negeri Bapak Darmo Wijoyo SH MH. Diharapkan anak-adik ini sudah mengenal hukum sehingga pada saat nanti masuk ke dunia masyarakat sudah menilai apa itu hukum-hukum. Terutama standar dari kegiatan kami adalah bahwa minimal adik-adik ini pada saat nanti terpilih jadi duta pelajar bisa mengenal apa yang menjadi hukum formal ataupun hukum material. Karena kebanyakan akan ada beberapa lomba, karena hari ini sudah ada 10 peserta yang siap berkompetisi sebagai calon duta pelajar sadar hukum. Untuk dewan juri ada Ibu Evi, ibu kita yang cantik dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Beliau adalah koordinator intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Kemudian juri kita yang kedua ada Pak Arifin, oh lagi di luar ya. Ada Pak Arifin, beliau adalah kepala seksi E pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Dan yang terakhir ada Pak Teguh. Wah, di belakang adik-adik, beliau kasih intelijen pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara. Setiap apa yang kalian tampilkan di sini itu dinilai oleh dewan juri. Tahun lalu Yelio tidak dinilai, tapi tahun ini TikTok dinilai nilainya maksimal 15. Ya, jadi energik dan berusaha sebaik-baiknya. Itu saja dari saya. Untuk naik ke atas panggung. Peserta nomor urut 1 dari SMA Negeri 2 Tenggarong. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, peraturannya yaitu 1 menit penampilan TikTok, kemudian 3 menit presentasi, 15 menit sesi tanya jawab bersama dewan juri, dan 2 menit terakhir komitmen calon duta pelajar sadar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Tenggarong akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Mengedukasi Remaja Kutai Kartanegara tentang Bullying dalam Aspek Hukum dan Undang-Undang. Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara berdasarkan hukum. Kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai J mengatur tentang HAM, dan diatur lebih lanjut lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. berdasarkan hasil survei kami terhadap 212 siswa-siswi, 39,6% menjawab pernah menjadi korban tindakan bullying.
Berdasarkan hal tersebut, kami menyimpulkan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi akan tindak pidana bullying. Melakukan dua upaya. Yang pertama, pembuatan webinar berisi materi edukasi tindak pidana bullying. Yang kedua, pembuatan poster berisi materi edukasi tindak pidana bullying. Poster dapat dibagikan dalam bentuk fisik ataupun melalui media tentang bullying dan tindak pidana bullying yang dibuat dengan semenarik mungkin di media sosial. Contohnya seperti TikTok dengan menambahkan gerakan-gerakan dan lagu-lagu tertentu tentunya akan menarik perhatian anak-anak remaja untuk melihat isi konten edukasi tersebut. Demikian jawaban kami, terima kasih. Masih terdapat kekurangan tanda baca, pemakaian kalimat. Kemudian yang pengen saya tahu yang pertama itu surveinya itu kalian lakukan untuk siapa aja? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian berpendapat bahwa untuk agar masyarakat tahu kalian berpendapat untuk melakukan edukasi. Tindakan hukum mengenai bullying. Demikian jawaban kami, terima kasih. Baik, Pak Arifin atau Pak Teguh, yang silakan. Di grup WhatsApp Siswa-siswi SMA Negeri 2 Tenggara dari kejadian tindak. Jika kami terpilih menjadi duta pelajar sadar hukum, kami akan menjalankan program-program yang sebelumnya telah kami lakukan ataupun yang menjadi saran kami, yaitu pembuatan webinar berisi materi edukasi tindak pidana bullying. Yang kedua, pembuatan poster yang dapat dibagikan secara fisik maupun di media sosial. Dan yang terakhir, pembuatan konten edukasi melalui media sosial. Kami yakin dan percaya bahwa program-program tersebut Dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan remaja di Kutai Kartanegara, khususnya remaja yang berada di pedalaman. Demikian komitmen kami. Terima kasih. Ya, boleh. Dan Aura Delia Putri dari SMK Muhammadiyah Loakul dengan karya tulis pengetahuan Undang-Undang ITE di kalangan siswa-siswi SMK Muhammadiyah Loakul. Kami persilakan langsung menaiki panggung spektakuler calon duta belajar sadar. Baik, 3 Dewan Juri terhormat ini dia penampilan dari SMK Muhammadiyah Loakul. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, yang kami hormati Bapak Ida Wonglu, saya Aura Delia Putri, dan saya Osi Trikhairul Hidayatullah. berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pengetahuan Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik di kalangan siswa SMK Muhammadiyah Loakul. Memudahkan bagi seseorang dalam melakukan aktivitasnya dan Ya, tenang. perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah dirasakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Kalangan siswa-siswi cukup rentan dalam melakukan tindak pidana ITE karena kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum pidana. Dampak perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah dirasakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Oke, tujuan penulisan kali ini adalah
ada. Kemudian itu terus ini berdampak positif. Namun sebaliknya, bila mana disalahgunakan berdampak negatif dan dapat dikenakan undang-undang IT. Coba jelaskan apa dampak penggunaan teknologi informasi yang bisa berdampak negatif. Ini kiat-kiat apa yang adik-adik selaku calon duta pelajar bisa lakukan dalam rangka untuk mengangkat jumlah, artinya supaya lebih banyak siswa yang mengetahui terkait masalah undang-undang ITE ini. Ini langkah-langkah apa atau kegiatan apa yang bisa adik-adik lakukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMK 20 ini terkait masalah pemahaman mereka tentang undang-undang ITE ini. Mungkin ada kasus-kasus pelanggaran undang-undang ITE yang melibatkan anak sekolah, itu kalau bisa kayak bikin briefing ya, di-share ke grup juga supaya teman-teman baca, oh rupanya kalau begini boleh ya. Itu mungkin sarana untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman kalangan siswa di sekolah. Ini masukan aja, nggak bertanya saya ya. Ini sekedar memotivasi. Membuat organisasi atau pihak-pihak untuk mensosialisasikan dan tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik agar di kalangan siswa dan siswi dapat memahami dengan seksama. dan sebelum itu kami akan memperbaiki diri kami terlebih dahulu sebelum kami membongkar dan memberitahu tentang apa sih tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Febrianti dan Irwan Pratama Putra. Judul karya Pengaruh Bullying Terhadap Moralitas Anak Bangsa. Baik, kita langsung menuju ke panggung spektakuler. 3, 2, selamat menyaksikan. Karya tulis peserta nomor 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irwan Pratama Putra. Dan saya Lela Febrianti, kami dari SMK Negeri 3 Tenggarong. Berbimbingan kami ini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh bullying terhadap moralitas anak bangsa. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah apa saja sebab-sebab yang terjadi dari kekerasan bullying. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kekerasan bullying tersebut. Dan yang ketiga, apa saja dampak-dampak yang disebabkan dari kekerasan bullying tersebut. dan tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, mengetahui penyebab bullying. Yang kedua, mendeskripsikan dampak perilaku bullying terhadap kesehatan mental. Yang ketiga, melakukan tindak langsung terhadap pelaku dan korban mengenai undang-undang yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus bullying antara lain faktor keluarga. Seseorang pelaku bullying kebanyakan berasal dari keluarga yang bermasalah. Hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis dapat menyebabkan tindak agresif kepada pelaku bullying. Yang kedua, pihak sekolah. Banyak sekali pihak yang sekolah yang masih menganggap atau mengabaikan tindak kasus bullying ini sehingga dapat memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan tindak kekerasan bullying secara terus-menerus. Dan yang ketiga,
di sekolah-sekolah dan akan melakukan sosialisasi di kampung. Dan apabila kami melihat orang yang melakukan kasus bullying, kami akan segera melapor kepada pihak yang berwajib. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah dari Negeri 3 Tenggarong. Terima kasih adik-adik. Atas waktunya silakan kembali beristirahat. Kali ini kita akan membahas tentang korupsi waktu. Baik, supaya kita tidak korupsi waktu, langsung saja menuju ke panggung spektakuler. Semangat ya. Tidak ada supporter bayaran kita. Itu cuma karena mereka tidak punya penonton, jadi memang harus kita nih memberi semangat. Baik, seperti peserta yang lainnya, 1 menit untuk persembahan TikTok, kemudian 3 menit untuk presentasi karya tulis, dan 15 menit tadi sesi tanya jawab, dan 2 menit terakhir komitmen calon duta pelajar sadar hukum. Sudah siap? Siap ya, tenang, relax saja ya. Ini dia persembahan TikTok Negeri 2 Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Sudah? Kami benci korupsi waktu. 3 menit dari sekarang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak Ibu Dewi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kawan. Nama saya. Kami dari SMA Negeri 2 Kota Bandung. Mengenai korupsi waktu yang judul kami benci korupsi waktu. Baik, terima kasih. Dan apa sih itu korupsi waktu? Korupsi waktu yaitu tidak melakukannya kegiatan yang telah ditentukan oleh waktu yang telah ditentukan. Contohnya guru juga bisa melakukan korupsi waktu. Mengapa guru bisa melakukan korupsi waktu? Yang pertama, karena kemungkinan guru tersebut tidak ada kegiatan sehingga tidak dapat melakukan kegiatan mengajar. Contohnya, guru tersebut tidak ada rapat, keperluan pribadi, dan guru profesional akan merasa bersalah jika datang terlambat, apalagi mengakhiri pembelajarannya lebih awal, bukan oleh sekolah. Misalkan guru tersebut mempunyai jam mengajar 30, sedangkan guru tersebut. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang korupsi waktu. Bahwa seperti yang kita ketahui, bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh guru, siswa pun bisa melakukannya. Seperti siswa datang terlambat, dan itu termasuk korupsi waktu. Bagaimana sih cara kita mengatasinya? Pertama, kita menginformasikan kepada guru tentang anak-anak murid yang sering terlambat di sekolah. Kedua, kita mengkoordinasikan komite sekolah melalui orang Baik, mohon maaf peserta, waktu Anda sudah habis 3 menit. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kalau misalnya ada guru jadwalnya jam 10, ternyata dia ada di tempat. Nah, bagaimana caranya supaya waktu itu dimanfaatkan yang baik? Nah, ini gimana lakukan informasinya? Ya, boleh. Komitmen. Bagaimana adik? Waktu berjalan, boleh? Silakan. Oh, ngomong sih. Boleh. 1, 2, 3, silakan. Boleh, masih ada waktu 1 menit lagi. Yang menantang dong, komitmen sebagai calon duta pelajar sadar hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.
Oke, boleh deh. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Dan beri semangat untuk peserta nomor kami 4 dari SMA Negeri 2 Kota Bangun. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kami persilakan boleh kembali istirahat. Satria Wiraguna dengan judul Smetic Edu APP atau Social Media Ethics Education Application. Untuk ini karya juri yang terhormat, ini dia SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong. Selamat menyaksikan. Wow. 3, 2, 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Kami di sini mempresentasikan hasil karya tulis kami yaitu Smetic Edu App atau Social Media Ethics Education Application untuk generasi bijak bermedia sosial. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat. Pertumbuhan pengguna internet dan perubahan sosial yang sangat signifikan dapat menimbulkan persoalan berupa kejahatan dalam dunia maya seperti cyberbullying. Oleh karena itu, kami berinisiasi untuk membuat Smetic Edu App untuk generasi bijak dalam bermedia sosial. Smetic Edu App itu berbasis website yang digunakan dalam menanamkan etika dalam generasi bijak bermedia sosial. Edukasi tentang bijak bersosial media. Terdapat berbagai macam jenis video yang diberikan, mulai dari edukasi tentang akibat dari tindakan cyberbullying serta cara menggunakan sosial media yang memiliki kegunaan positif. Fitur ini bertujuan agar pengguna tidak merasa jenuh saat mempelajari etika dalam bermedia sosial. Fitur ketiga yaitu discussion. Dengan adanya fitur ini, kami ingin memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat tentang penggunaan sosial media. Mengajak para generasi muda untuk berbijak dalam bermedia sosial. Ya, rumahnya di mana? Websitenya dari mana kalian lewat? Websitenya, jika ingin segera diluncurkan, kami akan bekerjasama dengan developer membuat website untuk menciptakan website ini. Terus itu masih apa ya? Apakah kalian masih sekolah, kan itu bagus sih programnya. Yang kalian harapkan dari aplikasi ini apa? Harapan kami untuk menurunkan tindakan cyberbullying yang ada di Indonesia. Kemudian untuk memberikan wadah atau tempat bagi para korban cyberbullying untuk mengadu atau melaporkan masalahnya. Terus kalau korban sudah melaporkan, apa yang kalian buat? Koordinasi bekerja sama untuk menciptakan website ini, jadi kami tidak sendiri. Jangan juri. Terus nanti yang menjawab, yang merespon adalah kami akan bekerja sama juga dengan duta anti cyberbullying dan juga konselor-konselor yang bisa menangani trauma dari si korban cyberbullying. Akan disampaikan kepada pihak yang berwajib. Makanya oleh sebab itu kami bekerjasama dengan pihak yang berwenang dalam penanggulangan cybercrime agar masalah ini dapat teratasi. Tiga komitmen. Yang pertama adalah mengajak para generasi muda untuk lebih sadar hukum, karena di generasi zaman sekarang masih banyak orang yang menyepelekan hukum yang terjadi di Indonesia dengan cara sosialisasi di sekolah-sekolah ataupun masyarakat luas. Yang kedua adalah kami akan mengimbau para generasi muda untuk lebih bijak dalam media sosial, seperti men-stop komentar-komentar jahat ataupun yang mengandung sara dan juga rasisme di media sosial platform. Menuju panggung Duta Pelatihan Sadar Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara dengan judul karya tulis Hukuman Seumur Hidup bagi Koruptor sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Nah, baik SMA Negeri 2 10. Selamat menyaksikan.
Saya Ahmad Kusnandar, kami dari perwakilan SMA Negeri 2 10. Atau yang biasa disebut dengan extraordinary crime. Karya tersebut dibuat melalui studi perpustakaan dengan cara membaca atau mempelajari teori serta konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Kejahatan korupsi di Indonesia telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi, serta merusak lingkungan untuk masyarakat luas. Pertama, di lingkungan sekolah kami dengan cara mentaati peraturan-peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kedua, membagikan beberapa pengetahuan mengenai hukum yang kami dapatkan saat mengikuti lomba duta pradesa dan hukum. Dan yang ketiga, kami akan menjunjung tinggi perilaku jujur, karena diketahui korupsi sendiri itu identik dengan perilaku curang. Upaya pencegahannya kita bisa lakukan dengan cara membudayakan perilaku jujur. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya. Baik, kita beri tepuk tangan yang sekali lagi dari SMA Negeri 2 Sebulu. Duta Pradesa dan Hukum pasti luar biasa. Baik, mantap, luar biasa. Luar biasa, boleh kita tepuk tangan. Ini dia SMK Negeri 2 Tenggarong. Selamat menyaksikan. Wah, luar biasa. Yang Muhammad Rizky dan rekan saya Becky Nurmawati. kami dari SMK Negeri 2 Tenggarong akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Fenomena Bullying di Kalangan Remaja. Apa sih bullying itu? Bullying merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Bullying dapat menyakiti korbannya baik secara fisik maupun mental. Bullying terbagi menjadi 4 jenis, yaitu bullying verbal, bullying fisik, bullying sosial, dan bullying cyber. Bullying verbal adalah bullying yang dilakukan dengan ucapan, contohnya menghina. Yang kedua, bullying fisik. Bullying fisik adalah bullying yang dilakukan dengan sentuhan, contohnya memukul. Yang ketiga, bullying sosial. Bullying sosial adalah bullying yang dilakukan secara berkelompok sehingga korban merasa terkucilkan. Dan yang terakhir adalah bullying cyber. Bullying cyber adalah bullying yang dilakukan dengan platform sosial media. Pemicu atau penyebab bullying itu sendiri bisa dikarenakan latar belakang keluarga, balas dendam, kekecewaan, kepuasan setelah melakukan tindakan bullying, dan tak jarang karena ingin terlihat kuat atau berkuasa. Dampak bullying itu sendiri pada korban biasanya menyebabkan tindakan psikisnya seperti merasa takut, tidak nyaman, dan trauma. Cenderung korban menjadi lebih pendiam, tertutup, menyendiri, minder, dan kurang konsentrasi belajar. Ini kan sistematika penulisannya udah jadi komplek banget. Jadi harusnya udah mengerti bahwa permasalahan harus bisa dijawab dalam endingnya. Akan membawakan karya tulis yang berjudul Berantas Korupsi Demi Kemajuan Pendidikan. Wah. Kita berantas korupsi demi kemajuan pendidikan. Bagaimana nanti kisahnya?
pendidikan adalah sektor terpenting dari keberlangsungan suatu negara. Di Indonesia, pendidikan masuk ke dalam indikator dari Indeks Pembangunan Manusia. 1/5 atau 20% anggaran pendapatan belanja negara diberikan kepada sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor pendidikan di Indonesia. Dan dengan pengalokasian dana tersebut diharapkan lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan dana dapat memanfaatkannya demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun sayang sekali masih banyak lembaga-lembaga atau orang-orang tertentu yang masih memanfaatkan dana tersebut demi kepentingan pribadi mereka. Orang-orang yang tidak berwenang yang secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimana pada pasal 2 ayat 2 yang dimana pada ayat ini menjelaskan orang yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat Indonesia dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan hukuman mati. Guna penanganan kasus bullying atau perundungan pada siswa SMA. Baik, luar biasa. Baik, Khairul dan Erna, sama seperti peserta sebelumnya, 1 menit untuk presentasi TikTok, 3 menit untuk presentasi karya tulis, kemudian 15 menit nanti sesi tanya jawab bersama Dewan Juri, dan terakhir adalah 2 menit komitmen sebagai calon duta pelajar sarjana hukum Pemerintah Kota Ikatan Negara. Sudah siap? Baik, Dewan Juri yang terhormat, ini dia SMA Negeri 3 Unggulan Tegal. Selamat menyaksikan. Oke, kita beri tepuk tangan. TikTok, ini kayak TikToknya harus di awal dan di akhir. Menurut data Komisi Perlindungan Indonesia atau KPAI di Universitas Nasional, hampir ada 40.000 kasus bullying yang terjadi dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Dan data tersebut ternyata ada 160 ibu guru yang membolos setiap harinya karena hanya ingin menghindari bullying dari teman-temannya. Hal-hal ini terkadang dianggap normal oleh siswa lain maupun guru, sehingga seringkali diabaikan. Padahal dengan mengabaikan kasus bullying ini dapat menyebabkan si korban merasa depresi, insecure, stres, bahkan pada tingkat yang lebih bahaya yaitu self-harm atau menyakiti diri sendiri. Melihat masalah yang sudah akan saya sampaikan, kami selaku anggota OSIS Divisi Penanganan Bullying memiliki inovasi untuk membantu penanganan kasus bullying di sekolah kami, yaitu dengan membuat Sahabatku. Sahabatku merupakan aplikasi sebagai media komunikasi dan layanan konseling online berbasis augmented reality bagi para korban bullying atau pembunuhan khususnya yang ada di tingkat pendidikan SMA. Terdapat 3 fitur utama dalam aplikasi Sahabatku. Yang pertama yaitu edukasi. Fitur yang berfungsi untuk mengedukasi atau menjelaskan seperti bentuk, sebab, dampak akibat, pengertian, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bullying atau pembunuhan. Yang kedua yaitu fitur report atau pelaporan, di mana sebagai tempat untuk melaporkan adanya kasus bullying atau pembunuhan yang ada. Di fitur ini, pelapor juga bisa dilakukan langsung oleh korban, teman korban maupun keluarga korban. Dan yang ketiga yaitu fitur konseling sebagai media menindaklanjuti adanya laporan Anda dan sebagai media rehabilitas bagi si korban maupun si pelapor pembunuhan. Dengan adanya aplikasi Sahabatku dengan 3 fitur utamanya tersebut, kami harap dapat membantu mengatasi permasalahan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Dan ini agar teman-teman kami khususnya yang ada pada tingkat SMA dapat merasa aman dan ada wadah yang bisa digunakan untuk melapor secara terpercaya dan mudah, sehingga tidak ada lagi lebih memilih untuk mendiamkan kasus bullying yang ada di sekitar sekolah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang masukkan report itu siapa? Untuk yang memasukkan report sendiri itu korban ibu. Dia kan melaporkan dia melaporkan anonimus tanpa nama. Nah, itu dimasukkannya ke dalam aplikasi report tadi. Benar. Terus tindakan kalian setelah mendapat laporan itu
BK atau kepala sekolah. Jadi kami di sini sebagai penggagas sahabatku hanya sebagai fasilitator, sehingga tindakan selanjutnya akan misalkan si korban atau bullying itu bisa di-konseling di fitur konseling. Dan setelah di fitur konseling tadi itu kan dia bisa direhabilitasi dan diberikan konseling untuk self healingnya dulu. Setelah itu ini dengan pengetahuan mengenai perundungan dan bullying, sehingga jadi media berbasis augmented reality ini merupakan fitur tambahan dari fitur tambahan dari fitur edukasi agar menambah semangat para pengguna untuk belajar mengenai kasus perundungan atau pembulian, karena biasanya yang edukasi berupa teks, video. Kok ada sanksi pidana ini? Yang saya ingin tanyakan penyelesaian seperti apa yang adik hendaki terhadap pelaku-pelaku ini? Atau cukup diselesaikan di sekolah atau diserahkan kepada pihak berwajib? Baik, terima kasih Bapak. Apabila kami selaku tim sahabat sejak untuk menjadi kita remaja sahabat itu, kami memiliki 4 komitmen. 4 komitmen itu terdiri dari satu, kami akan menjadi pribadi yang lebih taat dan melek terhadap hukum, mau di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kami juga memberi contoh yang baik bagi teman-teman yang sebagai tanpa ada. Dan yang ketiga, kami akan mengajak teman-teman kami baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya hukum. Salah satunya itu dengan cara memberikan edukasi dan sharing kepada teman-teman kami mengenai pengetahuan yang sudah kami dapat dari menjadi duta pelajar sadar hukum. Dan yang keempat, apabila kami memang diberi kesempatan untuk menang, uang pembinaan yang kami dapatkan akan kami gunakan untuk membantu pengembangan aplikasi kami, sehingga aplikasi kami dapat terwujud dan menambahkan fitur-fitur yang bisa membantu para korban perundungan untuk lebih nyaman, dan sehingga aplikasi sahabatku bisa lebih melakukan penanganan secara intensif dan merata. Stop bullying, mulailah mengaksihi, ini baru Indonesia. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta dari SMA Negeri 3 Unggulan Tenggara. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Boleh kembali istirahat. Bullying yang lagi sedang melanda pendidikan, khususnya Kalimantan Timur. Baik, Dewan Juri terhormat, kita akhirnya memasuki peserta yang terakhir, yaitu peserta Negeri 1 Tenggara atas nama Muhammad Irza Leiriza dan Putri Kamalila. Ya, silakan langsung menuju panggung spektakuler kita pembinaan duta pelajar sadar hukum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021. Ya, kami tetap menjalankan protokol kesehatan. Irza dan Putri Kamalila membawakan karya yang berjudul Komunitas Ruang Story sebagai wadah para pelajar untuk meningkatkan pengetahuan diri terkait. Oke, ini menarik ya. Baik, seperti peserta sebelumnya, saya ingatkan kembali. Sudah siap? Oke, silakan persiapkan dulu. Oke. 3, 2, 1. Selamat menyaksikan. Pak Riki menggerakan
Baik, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Kamarila dan rekan saya, Muhammad Ijam Wahidudjat dari SMA Negeri 1 Tenggarong. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Komunitas Ruang Story sebagai wadah para pelajar untuk meningkatkan pengetahuan diri terkait keberadaan suatu hukum. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang, baik dalam bentuk fisik, verbal maupun psikologis. Dan juga adanya hukum-hukum yang menjerat. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau terus serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana bullying dan hukumnya serta faktor pertemanan yang kurang sehat. Kasus bullying yang ada di Indonesia masih banyak yang belum terekspos. Karena apa? Karena didasari oleh berbagai macam faktor, seperti misalkan diancam oleh para pelaku, di masyarakat sudah dianggap normal, dan lain-lainnya. Berdirinya kami di sini memberikan sebuah solusi supaya apa? Supaya bullying bisa kami kurangi. Kami di sini membentuk sebuah komunitas bernama Ruang Story, yang dimana tujuan kami di sini untuk menjaga mental para korban. Karena korban membutuhkan tempat bercerita, korban membutuhkan tempat yang menyemangati bagaimana dia supaya paling parahnya mereka tidak akan bunuh diri ataupun depresi berat. Keadilan bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia pada saat ini. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kami sudah mendirikan sebuah komunitas yang bernama Ruang Story, di mana dalam komunitas ini kami menetapkan 4 program kerja. Yang pertama yaitu melakukan virtual Zoom yang meliputi kegiatan pemberian materi terkait bullying, cara pencegahannya, dan hukum yang mengikat. Tadi bisa lakukan terkait masalah pendekatan kesalahan hukum kepada remaja-remaja di sekitar adik-adik. Nah itu ternyata yang dibahas ini konsennya ke bullying ya, korban bullying, apa? Nah, ini di dalam kondisi COVID pandemi sekarang ini, apa negara ya? Tadi kan ada 4 negara ya, webinar mungkin bisa lah. Terus pertemuan seminggu sekali gimana? Ada nggak kendala? Terima kasih atas pertanyaannya. Kendala pasti akan ada karena berhubung kami berdua juga termasuk siswa-siswa yang cukup aktif di SMA Negeri 1 Tenggarong, seperti misalkan mengikuti perlombaan dan lain-lainnya. Terkadang memang seminggu sekali ini belum rutin kami laksanakan. Terkadang masih ada bolongnya, entah itu 2 minggu sekali, dan akhirnya pun paling maksimal kami bolong itu biasanya sebulan sekali saja. Namun kami tetap akan berupaya supaya program kerja kami bisa tetap terlaksana walau dengan waktu kami yang sibuk dan lain-lainnya. Karena kami tetap ingin bahwasanya penegakan hukum harus ada di sekitar kita. Yang berlaku di seluruh Indonesia, terkhusus di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian kami akan turun tangan untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi pada kalangan pelajar, lalu mengedukasi dan membina para pelajar terkait betapa pentingnya keberadaan itu hukum sendiri. Dan kami akan menjadi perpanjangan tangan para aparat penegak hukum untuk menyebarkan pengetahuan tentang hukum, terkhusus di lingkungan sekitar kami, contohnya lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Setelah itu kami akan turut andil jika ada acara sosialisasi yang akan dilaksanakan untuk para penegak hukum, entah itu di desa ataupun di perkotaan. Karena apa? Dikarenakan hukum harus diketahui oleh semua orang. Karena hukum untuk masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat. Setelah itu kami akan berupaya untuk menjadi role model atau menjadi contoh bagi pelajar sendiri, karena pelajar harus mengetahui tentang hukum. Karena pada saat ini pelajar ada mengikuti tren yang sedang berjalan, era globalisasi dan lain-lainnya. Dan kami pelajar tahun 2021, maka progresivitas perubahan dalam menangani kasus-kasus yang ada di lingkungan Kalimantan Timur akan semakin berkurang. Hal itu sesuai dengan slogan yang kami miliki, yaitu hindari pelanggaran hukum, Yes. Melakukan tindak kejahatan, no. Bersatu dengan yang lain, do it. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertepuk tangan yang meriah dari SMA Negeri 1 Tenggarong, ada Muhammad Irza dan Putri Kamarila, juga sebagai peserta terakhir pada pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum
tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami persilahkan untuk bisa menyatukan suara atau menyatukan hasil penilaian. Dikasih tadi waktu 15 menit untuk mereka hasil pencurian. Baik, peserta kami persilakan dan kami undang kembali. Mohon izin Pak, silakan ke depan sini. Silakan peserta 10 peserta dari 9 sekolah yang ada di Kutai Kartanegara yang mengikuti pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum tahun 2021. Silakan bisa kembali masuk ke dalam ruangan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kajati yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asistente, Bapak-bapak dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Tenggarong yang atas izinnya kita bisa menyelesaikan kegiatan pada siang hari ini. Mengingatkan kembali kepada anak-anak, tolong maskernya jangan dibuka dulu dong. Kasih nilai doang alias ngaji, ngarang biji. Bagaimana gurunya yang bilangnya mengajar dengan daring tapi nggak daring, sportif luar biasa. Saya ditanya bapak siapa? Saya bukan siapa-siapa, kesini lihat bangunan aja saya bilang. Ternyata dia tampil hari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk masnya. Saya di mana-mana tidak pernah memperkenalkan diri. Saya kepala dinas, pernah di Balikpapan itu ditunjuk saya. Diam aja, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak ditempelin itu aja. Kalau ditempelin pasti tak laporkan mas saya gitu. Ada di Tenggarong mas saya hati-hati saya bilang gitu. Di SMA Negeri 2 demikian juga, ya. Bukan kalian yang dibully, saya yang dibully. Ketika saya mendaftarkan anak murid yang tidak mampu tapi dia prestasi, dimarahi saya ketua panitia. Bapak ini sota-sota. Saya ini ketua panitianya. 4 kali satu guru. Orang ini nyerah enggak. Ternyata sampai 4 kali juga enggak nyerah. Baru saya buka maskernya. Yang nanda tangani petunjuk itu saya buka masker. Pak Kadis. Berhenti dia makan langsung cium pakai saya. Itu bukan tipe saya sebelah. Bapak kalau melayani orang jangan dibeda-bedain. Ya, makanya kalau ngangkat kasus bullying itu bagus. Saya bukan nge-pro, itu nilainya sudah jadi. Bukan saya nge-pro yang bullying ya. Nah gitu. Karena saat ini yang lagi ngetren itu, ya, jangan sampai di sekolah nanti terjadi itu ada gap. Iya kan? Gap yang sota-sota, gap yang tukang begitu itu akhirnya timbul perpecahan antara murid. Apalagi sekarang paling mudah sekali menggunakan medsos. HP tidak salah. Kalau saya punya program buat hijauan laptop dan sudah buat Android, jangan sampai Android yang nanti akan saya berikan dipakai untuk bullying. Itu yang saya minta. Yang berikutnya kepada anak-anak yang nantinya akan berangkat jadi juara provinsi harus menambah wawasannya lagi. Ya, siapapun yang di depan pasti grogi. Tidak usah buru-buru. Ya, yang penting Anda yakin dulu. Nah, apa kok bukan kita ini dihakimi di apa di depan para jaksa, enggak. Kalian harus menampilkan hasil karya kalian itu, mempertanggungjawabkan hasil karyanya aja. Ya, masih diizinkan dan tidak pandemi atau pandeminya sudah berakhir, insya Allah kalian tetap akan dibawa ke Jaksa Agung, ketemu dengan Jaksa Agung. Ya. Kemarin yang bayari saya, tapi saya dari put ditinggal sama Pak Sinter. Enggak lah, karena saya ada kegiatan lain, ngalah saya itu tukang ngalah orangnya. Nanti mudah-mudahan Ibu ikut ke Jakarta, reuni ke Jakarta lagi Bu, bareng-bareng. Insya Allah semua juri dipilih Pak. Nanti saya milih juri dari Kejari, siapa yang bagus saya milih. Nanti tampilin Mas Teguh.
Tapi dikasihlah teman-teman yang dari kabupaten kota yang eksis gitu, kalau bisa kita dibawa ke sana. Insya Allah saya anggarkan, dan anak-anak yang juara provinsi 1, 2, 3 kalau ngambil kuliah fakultas hukum, sekolahnya, kuliahnya dibayar gratis sampai lulus. Ayo, apa enggak enak kalau itu? Maka kalian akan jadi calon-calon jaksa pada ibu kota negara. You yang punya ibu kota negara di Jombor ke atas sana, itu ibu kota negaranya IKN. Saya pernah ke sana kemarin. Jadi rugi kalau kesempatan ini tidak diambil. Makanya sekali lagi manfaatkan peluang ini sehingga kalian menjadi duta-duta pelajar yang memang andalan untuk Kalimantan Timur. Dan ini tidak ada di kabupaten kota lain, di provinsi lain tidak ada. Yang ada baru di Kalimantan Timur. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu panitia SMA 2 yang telah membantu pelaksanaan ini, dan mohon maaf saya mewakili Pak Kajati. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya berjalan dengan baik. Sekali lagi mohon kiranya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selamat bagi yang juara, nanti diumumkan, nggak boleh protes. Keputusan juri itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ganggu-gugat nanti tidak bisa pulang. Ya, sekali lagi saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anwar Sanusi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Ternyata ada kata-kata yang salah, tapi mohon maaf ya. Kalau agak-agak jutek ya biasalah, memang kerja kami menuntut kami harus jutek. Tapi nggak kok, kami orang-orang baik. Kemudian ya ikan cepat ikan gabus, kata Pak Arifin, nggak pakai ikan lele. Lebih cepat lebih bagus, nggak pakai acara bertele-tele. Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua, dari sekian banyak peserta, mungkin Tenggarong ini banyak aplikasi yang akan yang mereka tampilkan, yang mereka sodorkan, dan ternyata itu memang hal yang baru dan selalu baru karena teknologi selalu baru. Ya, kita nggak bisa ngikutin teknologi, tapi kita harus bisa mengerti akan teknologi tersebut. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian peserta kayaknya memang eranya era perempuan. Pertanyaan dikasih, banyak yang jawab cewek. Salut dong untuk cewek, tepuk tangan dong. Terima kasih Duta Pelajar Sadar Hukum pada Kabupaten Tenggarong. Untuk juara 3 adalah peserta atas nama Alfida Ibnu Fadila dan Arya Satria Wiraguna dari SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong dengan judul karya tulis Semantic Edu Application Social Media Ethnic Education Application untuk generasi bijak bermedia sosial. Tepuk tangan untuk juara ini. Berdiri, langsung maju ke depan biar cepat. Yang kedua dimenangkan oleh peserta atas nama Khairul Fuadi dan Erna Sari, asal sekolah SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong, dengan judul karya tulis Sahabatku, Aplikasi Cyber Counseling dan Media Berbasis Augmented Reality guna penanganan kasus bullying atau perundungan pada siswa SMA. Tepuk tangan.